Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di video kali ini tentang fungsi alat kerja fiber optik. Ini untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN untuk kelas 11 teknik komputer dan jaringan. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan fungsi alat kerja fiber optik. Yang kedua, menggunakan alat kerja fiber optik. Untuk indikator pencapaiannya, nanti bisa menentukan jenis alat kerja fiber optik, kemudian menentukan kualitas pemasangannya, kemudian untuk prakteknya menunjukkan cara penggunaan alat kerja, setelah itu menyajikan pemasangan fiber optik menggunakan alat kerja. Untuk tujuan pembelajarannya, nanti melalui diskusi dan juga pemecahan masalah, diharapkan bisa menentukan jenis alat kerja, bisa membuktikan kualitas instalasinya, bisa menunjukkan cara menggunakan alat kerja, dan juga menyajikan pemasangan fiber optik sesuai dengan SOP. Untuk kali ini, seiring dengan perkembangan teknologi, SDM Network Engineer itu akan semakin banyak dibutuhkan. Teknologi informasi tentunya tidak lepas dari bagaimana kecepatan transmisi data dari satu titik ke titik yang lain. Untuk mengirim data dari satu titik ke titik yang lain itu dengan media transmisi. Ada banyak sekali media transmisi dan diharapkan akan banyak orang yang bisa mengkonfigurasinya dari instalasi, maintenance dan sebagainya. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari media transmisi. Di kelas 10 sudah belajar tentang komputer dan jaringan dasar tentang media transmisi kabel, yaitu kabel UTP yang digunakan untuk pemasangan LAN. Namun di kabel LAN untuk kabel UTP itu dia mempunyai kelemahan di salah satunya jarak maksimal untuk kabel LAN itu untuk kabel UTP itu adalah 100 meter. Jadi hanya bisa digunakan dalam satu ruangan misalnya atau satu gedung. Misalnya untuk satu gedung ke gedung yang lain dalam jarak lebih dari 100 meter itu tidak bisa dikirim dengan kabel UTP. Tentunya kita perlu media transmisi yang lain, bisa nirkabel atau ada juga kabel yang bisa mentransmisi data lebih dari 100 meter. Nah, coba kita analisis perbandingan antara kabel UTP dan juga yang lain. Selain kabel UTP ada media transmisi yang lain yaitu fiber optik. Dia memiliki kelebihan dari UTP. Kita juga bisa menggunakan wireless. Nah, kira-kira mana yang paling efektif untuk pengiriman data, di mana loss datanya kecil, bisa pengirimannya sempurna, kemudian dari sisi biaya lebih kecil, kita perlu menentukan media transmisi mana yang paling efektif dalam pengiriman data satu titik ke titik yang lain. Kita bisa diskusi dulu dengan kelompok untuk menentukan atau membandingkan dari media transmisi UTP dan FO. Dari sisi jarak maksimalnya kira-kira lebih jauh mana, kemudian konektor yang digunakan antara UTP dan juga FO, dan juga warna kabelnya, dan juga yang terakhir biayanya. Anda bisa mencari referensi dari salah satu link berikut untuk mengetahui perbandingan kabel UTP dan juga fiber optik. Dari analisis tadi dapat kita masukkan dalam tabel perbandingan kabel UTP dan juga fiber optik. Misalnya dari sisi biaya, kabel UTP ternyata lebih mahal dari kabel fiber optik untuk saat ini. Jadi sekarang kabel fiber optik semakin murah. Kemudian untuk jaraknya bisa kita ketahui tadi jarak maksimal kabel UTP itu 100 meter, sedangkan kabel fiber optik itu lebih dari 70 km. Bisa antar provinsi, antar daerah. Konektornya untuk kabel UTP itu sekali pakai. Kalau fiber optik itu bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Warna kabel di kabel UTP ada 8 warna. Dengan putih, oranye, putih hijau, biru dan seterusnya, 8 warna, harus hafal. Kalau kabel fiber optik itu pemasangan hanya satu warna, lebih mudah. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan keunggulan dari fiber optik daripada UTP, yaitu jaraknya lebih jauh, konektornya lebih hemat karena bisa dilepas, dipasang lagi kalau pakai fast konektor ya. Kemudian biayanya sekarang lebih murah, jauh lebih murah daripada kabel UTP. Untuk pemasangannya juga lebih mudah, tidak perlu menghafal 8 warna. Nah, setelah kita memahami kelebihan dari fiber optik, maka bagaimana kita menginstalasi jaringan fiber optik
kita perlu tahu tool-tool apa saja yang digunakan untuk instalasi jaringan fiber optik. Yang pertama adalah stripper, seperti tang, tapi ini gunanya untuk mengupas, memotong dan mengupas. Jadi ada dua lubang di sini untuk mengupas kulit fiber optik. Kemudian ada cleaver, ini digunakan untuk memotong inti core fiber optik. Kalau tidak menggunakan cleaver, nanti maka ujung potongan tidak rapi. Tujuannya menggunakan cleaver ini supaya rapi, sehingga antara sambungan satu dengan yang lain itu tidak loss banyak, jadi bisa langsung tersambung. Kemudian ada VFL, ini seperti center. Ini VFL digunakan untuk pengetesan kabel fiber optik. Kemudian ada OPM, setelah dikupas, dipasang, kita tes dulu menggunakan OPM untuk mengetahui seberapa kuat daya sinyal yang masuk. Nah, untuk penyambungan kabel fiber optik yang sempurna, kita menggunakan namanya fusion splicer. Ini lebih bagus penyambungannya karena dia menggunakan fusion, dari yang tadinya putus bisa disambung lagi dengan fusion splicer ini. Ini ada OTDR, ini untuk mengetahui kuat daya pada jarak tertentu, sehingga menghasilkan jarak dari dua sisi untuk mendeteksi timbunan kabel fiber optik. Jadi misalnya ada kabel yang putus, di letak putusnya kita bisa menggunakan OTDR. Nah, ini untuk demo penggunaan alatnya. Nanti kita apply untuk demonya. Hal-hal yang diperhatikan dalam instalasi fiber optik, yaitu serat optik ini berbahaya jika masuk tubuh karena dia kaca ya. Kalau masuk tubuh tidak bisa terdeteksi, itu sangat berbahaya. Maka sisa kabelnya harus dibersihkan dengan alkohol dan tisu. Kemudian pemasangan kabel harus rapi, karena semakin banyak lekukannya, semakin banyak konektornya juga, maka redamannya juga semakin banyak. Faktor lain yang mempengaruhi redaman diantaranya banyaknya konektor, sambungan, dan juga kebersihan serat. Nah, ini untuk prakteknya, jadi untuk mengubah dari UTP ke fiber optik itu bisa menggunakan media converter. Untuk latihan soalnya, nah, kesimpulan yang bisa kita tarik, yang pertama, fiber optik menjadi media transmisi efektif jarak jauh dengan biaya yang murah, lebih efisien, dan mudah dalam instalasinya. Kemudian kita perlu pahami alat kerja yang digunakan tadi, ada stripper, ada cleaver, VFL, OPM, fusion splicer, dan OTDR. Kemudian K3-nya, hal-hal yang diperhatikan dalam instalasi, yaitu keamanan kerja dan juga kerapian penataan kabel fiber optik. Oke, terima kasih untuk sekian untuk videonya. Di waktu lain, jika sudah ada alat prakteknya, kita bisa mencoba untuk pemasangan kabel fiber optik.